Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Mila yang terhormat. Saya pada kesempatan kali ini akan membahas topik yang penting, yaitu komunikasi interpersonal dalam era digital. Nah, dalam era digitalisasi, komunikasi interpersonal sangat penting dan masih menjadi kunci kesuksesan. Bagaimana cara membangunnya dan bagaimana caranya untuk mengembangkannya. Mari kita langsung aja simak bersama-sama. Nah, pada slide kali ini kita akan menjelaskan mengenai kenapa harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Memiliki kemampuan self-knowledge atau mengenali diri sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam membangun suatu komunikasi. Hal tersebut diperlukan supaya kita dapat memahami dengan tepat kebutuhan-kebutuhan dan juga tujuan dalam memulai berinteraksi dan komunikasi. Hal ini juga bertujuan agar seseorang dapat mencari jati dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dan berikut ada beberapa hal lain atau alasan lainnya kenapa kita harus mengenal diri sendiri dahulu. Ini manfaatnya itu kita bisa mengelola emosi, kita bisa mengenali sumber emosi negatif, mengembangkan kesadaran akan perasaan, memunculkan empati, mengelola stres dan kecemasan, serta meningkatkan kemampuan menghadapi konflik. Serta di sini ada komunikasi efektif. Nah, dengan mengenali diri sendiri, kita dapat mempunyai skill komunikasi yang efektif, mengenali gaya komunikasi pribadi, mengembangkan kemampuan mendengarkan, menyampaikan pesan secara jelas, dan mampu meningkatkan kemampuan berempati. Lalu selanjutnya ada manfaat kesejahteraan mental. Nah, setelah mengenali tanda-tanda stres dan kecemasan dalam diri, kita juga bisa mengembangkan strategi menghadapi tekanannya, lalu juga meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Lalu manfaat selanjutnya adalah peningkatan diri. Nah, di sini mengenali kelebihan dan kekurangan yang kita punya, menetapkan tujuan hidup, mengembangkan kemampuan belajar, serta meningkatkan kepercayaan dalam diri. Lalu di sini juga mempunyai healthy relationship, yaitu mengenali batasan pribadi. Setiap individu, setiap pribadi masing-masing pasti memiliki batasan terhadap dirinya sendiri, lalu juga mengembangkan kemampuan berempati, meningkatkan komunikasi yang efektif, dan membangun hubungan seimbang dan harmonis. Sehingga dengan mengenali diri sendiri, kita tahu apa yang kita mau, apa yang bisa membuat kita marah, apa yang bisa membuat kita percaya, dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hal-hal yang gak nyaman dan melewati batas pada diri kita masing-masing. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang cara mengenali diri sendiri, yaitu refleksi diri, meditasi, jurnal, lalu juga umpan balik dari orang lain, yaitu feedback. Jadi bisa minta pendapat teman, keluarga, atau pasangan, lalu juga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan yang ada di dalam diri kita, apa sih kekurangan yang kita miliki, sehingga kita bisa mengimprove kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Lalu juga menetapkan tujuan hidup. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup, lalu juga membaca buku self-help, bisa juga pelatihan pengembangan diri, lalu juga bantuan profesional seperti psikolog dan konselor. Nah, selanjutnya adalah mengenal hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini adalah interaksi yang terjalin antara dua individu, dua orang atau lebih, yang melibatkan perasaan, pikiran, dan perilaku. Lalu juga hubungan ini terbentuk melalui komunikasi, karena ya tidak dapat dipungkiri komunikasi adalah kunci utama dalam sebuah hubungan, mau
apapun hubungannya. Lalu juga saling pengertian, munculnya empati, lalu juga pengaruh timbal balik. Nah, pengaruh timbal balik juga nggak kalah penting, karena nggak enak kan ya kalau kita misalkan udah komunikasi, kita udah mendengarkan dengan baik lawan bicara yang ingin komunikasi sama kita, tapi pas lagi kita cerita atau kita komunikasi dengan beliau, malah mereka atau beliau main HP atau nggak fokus dengan pembicaraan kita. Nah, itu makanya pentingnya pengaruh timbal balik. Selanjutnya, hubungan interpersonal adalah ikatan yang terjalin antara orang-orang seperti keluarga, seperti ayah, ibu, saudara kandung, keluarga besar juga, lalu juga persahabatan, pertemanan, romantis. Nah, namun nggak hanya hubungan romantis seperti ini saja. Ada juga hubungan formal seperti pertemanan dalam kerja, lalu juga atasan dengan bawahan, itu juga memiliki hubungan interpersonal sendiri. Lalu juga hubungan ini bisa membuat kita merasa lebih bahagia, lebih terhubung, dan didukung. Nah, pada slide berikut ini ada alasan penting tentang mengapa hubungan interpersonal itu menjadi penting. Nah, alasan pentingnya hubungan interpersonal adalah meningkatkan kepuasan hidup dan kesadaran diri, serta membangun jaringan dukungan sosial, meningkatkan produktivitas dan kinerja, mengurangi stres juga, karena komunikasi kita bisa meluapkan apa yang kita rasakan, jadi mengurangi stres dan kecemasan, dan membangun citra diri yang positif. Lalu di sini terdapat beberapa komponen hubungan interpersonal. Yang pertama, komunikasi, emosi dan empati, kepercayaan, konflik, dan resolusi pengembangan diri. Nah, komponen komunikasi ini bisa berbagi pikiran, perasaan, dan gagasan secara efektif. Lalu pada emosi dan empati, kita dapat mengerti dan mengelola emosi diri dan orang lain tentunya. Lalu juga bisa mengembangkan kepercayaan, membangun dan memelihara persepsi dan kepercayaan seseorang, lalu juga bisa mengelola konflik secara konstruktif, lalu juga bisa membangun dan mengembangkan diri, meningkatkan kesadaran diri dan keterampilan interpersonal. Lalu juga ada manfaatnya nih teman-teman. Nah, manfaat dari hubungan interpersonal ini meningkatkan kualitas hidup, membangun hubungan yang langgeng atau yang baik, harmonis, lalu juga meningkatkan kesuksesan karir karena bisa pada jenjang karir ya teman-teman. Kalau nggak salah, Bu Mela pernah bilang kalau kita bisa kerja tapi kita nggak bisa komunikasiin skill kita, ya kita nggak akan bisa yang namanya grow up di perusahaan tersebut. Makanya komunikasi interpersonal ini penting untuk pengembangan karir kita. Lalu juga meningkatkan kesehatan mental. Kalau kita bisa komunikasiin apa yang kita rasain, apa yang kita alamin, kita bisa sharing sama orang yang terpercaya, yang kita anggap bisa mendengarkan dan antusias dengan cerita kita, bisa empati sama kita, kita akan mengurangi kecemasan, lalu juga stres, kita bisa memiliki dan meningkatkan kesehatan pada mental, lalu juga membangun komunitas yang positif. Ya, karena kita di lingkungan orang-orang yang dapat berkomunikasi, ya tentunya kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang positif pula. Nah, pada slide berikut ini terdapat penjelasan singkat mengenai apa itu komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini bisa dijelaskan adalah proses pertukaran informasi, ide, dan penyaluran perasaan, serta makna antara dua orang atau lebih. Komunikasi ini terjalin secara tatap muka atau secara verbal ya teman-teman, yang memungkinkan setiap partisipan menangkap reaksi orang lain secara langsung, bisa merasakan empati terhadap lawan bicara secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Ini termasuk verbal ya teman-teman. Hal ini merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat terjadi
dalam berbagai konteks di berbagai hubungan yang saya pernah bilang. Saya bilang tadi ada hubungan romantis, mohon maaf, lalu juga ada hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan, hingga hubungan formal seperti atasan ke bawahan, dosen dengan mahasiswanya. Seperti itu. Nah, pada slide kali ini terdapat ciri dan unsur pembangun dari komunikasi interpersonal itu sendiri, yang yaitu pengirim, pesan atau konteks, saluran, baik verbal maupun non-verbal, lalu juga ada penerimanya tentunya, lalu ada umpan balik atau feedback, lalu juga ada hambatan dan gangguan. Nah, pengirim itu adalah orang yang menyampaikan informasi, seperti misal kita dalam konteks WhatsApp. Nah, saya mengirim pesan ke para teman-teman, itu berarti saya yang pengirimnya. Nah, selanjutnya ada pesan atau konteks. Pesan atau konteks ini adalah suatu informasi yang berisi informasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini ada saluran verbal atau non-verbal. Verbal ini adalah komunikasi antarmuka. Nah, selanjutnya nonverbal itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan by email, by chat, by WhatsApp, by call, seperti itu. Nah, penerimanya itu adalah orang yang menerima pesan atau informasinya itu sendiri. Lalu umpan balik atau feedback. Feedback di sini adalah misalkan pengirimnya nih, misal ngirim lu apa kabar? Nah, berarti isi pesan atau konteksnya itu menanyakan kabar. Nah, salurannya itu by chat. Lalu juga penerimanya itu adalah orang yang ditanyain, lu apa kabar? Nah, itu adalah satu unsur pembangunnya. Nah, penerimanya ini mengirim pesan seperti itu baik-baik aja nih. Berarti itu adalah umpan balik atau feedback. Nah, selanjutnya ada hambatan atau gangguan, misalnya gangguan koneksi atau gangguan pemahaman seperti miskomunikasi, biasanya itu ada di by chat. Biasanya kita nih ngomong nih biasa aja, kita aja tuh ya bahkan ketawa, tapi mungkin si penerimanya nggak memikirkan kayak hal yang sama, siapa tahu bisa kayak ini orang kayaknya marah nih, kayak gitu. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang, ada verbal dan non-verbal, bahkan yang tertulis. Verbal itu yang antarmuka, komunikasi antarmuka, face to face. Lalu juga ada non-verbal, itu biasanya by internet, biasanya by chat, by call, by video call. Seperti ini mungkin ya, seperti Zoom dan lain-lain, itu merupakan komunikasi non-verbal. Selanjutnya tertulis, biasanya yang tertulis ini adalah komunikasi yang saya ada di pikiran saya adalah komunikasi tertulis ini adalah komunikasi yang by surat. Seperti zaman dahulu sebelum ada internet, biasanya kita menulis surat lalu mengirim pos, lalu tunggu surat itu sampai ke penerima, seperti itu. Nah, di sini juga ada dua hubungan, ada formal dan informal. Seperti misal kalau formal itu kita ke atasan, lalu juga kita ke dosen, itu merupakan hubungan komunikasi yang formal. Lalu juga ada informal, biasanya ini tuh ke teman, kerabat, atau bahkan sepupu yang dekat. Seperti itu. Nah, pada slide kali ini ada beberapa tips atau aspek pembangun untuk memulai dan membangun komunikasi interpersonal yang baik. Yang pertama ada positive vibes. Kenapa positive vibes ini penting? Karena kita pasti maunya sama orang yang memiliki aura yang positif. Misal kayak kita mau cerita, pasti kita cari orang yang antusias untuk mendengarkan, memberikan saran, seperti itu kan teman-teman. Nah, makanya positive vibes ini memang penting dalam membangun interpersonal yang baik. Lalu juga frekuensi yang sama, kita pasti mencari juga yang nyambung nih kalau kita cerita atau kita komunikasi, mau langsung
ataupun tidak langsung kita pasti cari yang orang yang memiliki frekuensi yang sama kayak kita. Misalkan kita ceritain satu candaan atau jokes, pasti kita maunya tuh orang yang sama pemikirannya, sama frekuensinya. Kalau kita misal kita ketemu orang yang frekuensinya berbeda, kita ceritain satu jokes atau satu candaan saja pasti kayak ini orang apa sih, freak banget, kayak gitu kan. Nah, mestinya kita akan mencari frekuensi seseorang yang memiliki frekuensi yang sama. Lalu juga ada memberikan feedback. Feedback ini seperti yang saya bilang tadi, feedback itu penting karena kita juga pengen untuk diapresiasi dan memiliki lawan bicara yang antusias dengan cerita kita. Makanya unsur memberikan feedback ini penting, teman-teman. Nah, lalu juga ada pendengar yang aktif, menunjukkan rasa minat dan perhatian pada apa yang mereka katakan. Lagi-lagi, kita pasti akan mencari orang yang antusias mendengarkan, memberikan saran, dan minat terhadap cerita kita. Kita pasti akan mencari orang yang seperti itu. Lalu juga ada bersikap empati. Kalau misalkan kita ya tempatkan diri kita ini adalah orang yang akan memberikan informasi. Kalau misalkan kita kasih informasi ke orang yang gak peduli sama sekali dengan informasi yang kita sampaikan, ya percuma. Ya kan, kita orang gak peduli, ngapain kita kasih tahu gitu kan. Makanya sikap empati itu juga penting, teman-teman. Begitupun kalau misalkan kita dikasih informasi atau cerita, setidaknya kita harus ada empati. Kan gak mungkin ya teman-teman, misalkan teman kita atau kerabat kita atau orang atau lawan bicara kita lagi cerita sedih, kita tiba-tiba ketawa, kan itu nggak mungkin banget ya teman-teman. Memberikan seperti apa ya dibilangnya, yang arogan atau sombong malah kita adu nasib, itu kan gak enak banget ya teman-teman, ngeselin gitu. Nah, makanya bersikap empati itu penting. Selanjutnya ada quality time, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas bersama. Biasanya kayak kita curhat nih tentang masalah kita lawan bicara kita, baik itu ibu kita, ayah kita, atau bahkan sahabat, teman dekat gitu. Kita pasti ingin memiliki waktu yang benar-benar kita cerita, kita ungkapin apa yang kita rasain ya kan teman-teman. Makanya quality time itu penting. Nah, selanjutnya ada be yourself. Jangan berpura-pura jadi orang lain, biarkan mereka mengenal dirimu yang sebenarnya. Yang seperti saya bilang tadi, awal-awal pasti kita harus mengenal diri kita nih seperti apa yang kita mau, seperti apa sikap, seperti apa yang kita mau, sikap seperti apa yang kita benci, dan bagaimana kita harus mengkomunikasikan. Makanya be yourself, atau kita setidaknya tahu tentang diri kita, itu penting teman-teman. Selanjutnya adalah support system. Jika merasa menghadapi tantangan, tawarkan dukungan. Misalkan gini teman-teman, kayak misalkan pasti di setiap orang ya teman-teman, setiap individu pasti merasakan di titik yang paling kayak waduh gue nyerah banget tuh, gue mentok banget, gue sedih banget, gue berat banget. Nah, pasti kita butuh yang namanya support system, kita butuh dukungan, kita butuh orang yang bisa peduli sama kita. Makanya kalau misalkan ada orang atau lawan bicara kita yang kayaknya butuh bantuan dari dia, setidaknya untuk mendengarkan saja itu kayaknya butuh dari dia, maka kita bantu, seperti itu teman-teman. Lalu juga ada komunikatif. Setelah memulai, pastikan untuk menjaga komunikasi. Komunikasi itu penting banget karena di setiap hubungan komunikasi itu adalah kunci utamanya teman-teman. Jadi kita harus ada feedback masing-masing gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian informasi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.